sahabat asal omong, salam dan selamat berjumpa kembali dengan kami. Semoga teman-teman semua, para sahabat sekalian, semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan diberkati semua mimpi-mimpinya. Pada hari ini kami akan berbincang-bincang satu tema yang lagi aktual, satu tema yang lagi ramai diperdebatkan oleh publik, yaitu tentang ibu kota negara baru yang bernama Nusantara. Ya. Jadi ibu kota baru kita nanti namanya Nusantara, bukan Jakarta lagi. Ya. DPR RI telah mengetok palu dan mensahkan rancangan IKN, ya, ibu kota negara menjadi undang-undang. Dalam undang-undang IKN tersebut disetujui nama dari ibu kota itu namanya Nusantara, ya, sebagai nama untuk ibu kota negara kita nanti. Ya. Nama ini sudah sangat tepat, ya, menurut kami, ya, di pojok asal omong. Nama ini sebetulnya sudah sangat tepat, ya. Dari sisi pengejaannya dan bunyinya, Bang Pakar, itu sudah familiar dalam telinga orang Indonesia. Ya. Kalau kita menyebut Nusantara, bunyinya tidak beda jauh, misalnya dengan Jakarta, Nusantara, Jakarta. Jadi tidak beda jauh. Surabaya, Semarang, lalu kemudian Makassar, itu tidak beda jauh, Nusantara, ya. Artinya bahwa kata Nusantara itu sendiri dari sisi bunyi, ya, itu sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia. Bunyi vokal A-nya sangat dominan, ya, seperti nama-nama ibu kota yang lain, ya. Kupang, Kupang juga, abang kan dari NTT, Kupang juga begitu, bunyi vokal A-nya itu kuat. Lalu kemudian abang, dari sisi makna juga, Nusantara mencerminkan Indonesia, ya. Semua orang Indonesia yang pernah belajar pendidikan kewarganegaraan, ya, terutama pasca kemerdekaan Indonesia ini, ya, paham bahwa Nusantara merujuk pada wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau pendidikan kewarganegaraan topiknya itu wawasan Nusantara misalnya, itu dalam mindset orang, dalam pikiran orang itu berkaitan dengan wilayah Indonesia dari Sabang itu sampai Merauke, dari Mianga sampai ke Rote. Jadi semua orang tahu, itulah yang disebut dengan wilayah Nusantara. Jumlah pulau-pulau itu mencapai 17.000 pulau lebih. Pulau-pulau itu dihubungkan oleh laut yang indah dan kaya, ya, Bang, ya. Ini berarti ibu kota baru yang bernama Nusantara mencerminkan cita-cita Indonesia. Ya, dari sisi sejarah juga nama Nusantara tidak terkait dengan kolonialisme. Kalau Jakarta itu kan, Bang, dan Batavia, Jakarta, lalu kemudian ada VOC juga dulu di sini. Ada Sunda Kelapa. Istilahnya, ya, ada runutannya sampai ke Amsterdam sana, sampai ke Belanda gitu. Ya. Jadi dari sisi sejarahnya itu tidak terkait dengan kolonialisme, ya. Sebab ibu kota baru ini memang didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri, ya, oleh masyarakat Indonesia sendiri, ya. Nah, dengan demikian ibu kota baru yang bernama Nusantara itu dapat dianggap sebagai kelahiran baru kemerdekaan Indonesia, ya, kelahiran baru. Tidak semua pihak menyetujui nama itu, nama ibu kota baru ini, dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Kita akui dan hargai perbedaan pendapat, ya, sebab itu adalah esensi hak berdemokrasi, ya. Sebab juga, Bang, apa sih yang tidak mendatangkan pertentangan dalam hidup ini? Tidak ada satu hal pun semua orang setuju. Betul. Terhadap ajaran-ajaran suci pun, ya, pasti ada perbedaan mengenai soal ini. Yang penting bagi kita sebagai bangsa itu proses-proses demokrasinya sekurang-kurangnya secara institusional untuk menyepakati Nusantara sebagai nama dari ibu kota baru itu telah disepakati. Menurut saya begitu, Bang. Tapi saya tidak tahu apa kata abang sebagai pakar, ya, teman-teman, sahabat-sahabat asal omong, ya, nanti kita mendengar apa pandangan dari para pakar kita ini, ya, pakar segala masalah, pakar segala soal, dan juga pakar segala jawaban. Silakan, Bang, apa pandangan abang mengenai soal ini? Saya kira ini sebuah terobosan sejarah yang baru. Artinya nama ibu kota Nusantara ini sebuah terobosan sejarah yang baru. Setelah umur kemerdekaan bangsa Indonesia 76 tahun,
di usia 70 tahun ini kita membuat sejarah baru. Kita merancang ibu kota sendiri ya. Membuat sejarah baru dan merancang ibu kota ini menjadi ibu kota negara yang baru dengan nama Nusantara. Nah, mengapa diberi nama Nusantara? Dari pandangan saya dan hemat saya pribadi, bahwa ini tidak mengikat dan tidak mengatasnamakan suku-suku dan segala macam. Beda dengan dulu zaman Belanda memberi nama Jakarta karena yang berumur daerah Sunda Kelapa, Batavia, Batavia segala macam. Tetapi Nusantara ini mewakili seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya kan, dari Pulau W sampai ke mana di Pulau Timur sana. Sambung menyambung itu menjadi satu. Nah, ini gambaran bahwa bangsa yang besar dia harus mampu menciptakan sejarah untuk bangsanya dan untuk keturunan bangsa ini di kemudian hari. Bahwa bangsa ini bisa menciptakan sejarahnya sendiri, bukan warisan dari penjajah. Nah, jadi itu hal yang sangat bagus dan sangat menarik, dan kita merasa bangga bahwa di usia 70 tahun Indonesia memiliki ibu kota negara yang baru. Kota yang baru dengan nama Nusantara. Ya. Artinya Bang, ibu kota negara yang baru ini nanti itu kan bukan hanya sekedar legasi bagi kepemimpinan Jokowi, tetapi lebih dari itu sebetulnya legasi dari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Betul. Simbol dan monumen bagi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Begitu kan Bang ya? Betul. Ya, seperti yang saya katakan bahwa di usia 70 tahun dia menciptakan sejarah baru untuk bangsanya. Diberi nama baru, bukan Jakarta lagi, tetapi Nusantara. Nusantara. Itu menghimpun dari Sabang sampai Merauke. Artinya semua etnis, semua suku bangsa di Indonesia ini merasa memiliki ibu kota negara baru itu ya. Semua kita ini orang Flores, orang Sunda, orang Makassar, orang Jawa merasa memiliki sejarah apa? Kita semua satu di dalam Nusantara itu. Saya membayangkan nanti Bang, dia ibu kota negara baru itu, Nusantara itu, tidak ada lagi ormas-ormas yang berdirikan posko di Ganggang ya, karena ya ormas yang berbasis pada etnis itu kan di Ganggang itu tidak ada lagi. Karena apa? Karena di ibu kota negara yang baru nanti itu kan semua orang. Betul. Karena di sana kan dia mewakili etnis. Kalau di Jakarta jangan sebut Bang namanya. Kalau di Jakarta ya banyak yang merasa bahwa mereka putra Jakarta. Ya kan, di mana-mana putra daerah. Kita putra daerah, di mana-mana mereka bikin ya kan. Akhirnya mengibarkan terlalu banyak forum di Jakarta ini Bang ya. Iya, banyaknya itu, dan juga mereka mengibarkan bendera kekuasaannya setiap ganggang, setiap lorong-lorong. Jadi itu problem. Dan itu serem juga ya Bang. Bukan serem lagi, menakutkan. Artinya kita tidak merasa diri sebagai ibu kota yang sekarang ini, kita tidak merasa diri sebagai bagian di dalamnya. Karena ada yang mengklaim bahwa itu tanah moyang mereka. Betul, sehingga mereka bebas saja mau bikin apa di situ kan. Nah itu. Tetapi di ibu kota yang baru dengan sejarah barunya ini, kita berharap tidak ada lagi yang mengklaim bahwa ibu kota negara ini adalah punya ini punya itu. Tidak, itu milik seluruh bangsa Indonesia. Kira seperti itu. Terima kasih Bang Pakar atas perspektifnya. Jadi para teman-teman ya, para sahabat Asal Omong, demikian obrolan kami tentang ibu kota negara baru yang bernama Nusantara. Semoga Nusantara ini, ibu kota negara baru ini, akan membawa berkah bagi kebersatuan kita sebagai warga bangsa Indonesia di hari-hari, di tahun-tahun, pada generasi-generasi yang akan datang. Salam dan sampai jumpa dengan kami lagi pada topik-topik hangat berikutnya.